Sahabat-sahabat dongeng Hulia, pernahkah kalian mendengar sebuah peringatan dari orang tua yang jika diabaikan bisa membawa kita pada bahaya yang tak terduga? Hari ini, Hulia akan membawa kalian ke sebuah kampung di Sopeng, Sulawesi Selatan untuk mengungkap misteri di balik sosok yang paling ditakuti anak-anak. Ini adalah kisah Nenek Pakande. Di sebuah perkampungan yang damai, ketenangan itu tiba-tiba terusik oleh kemunculan seorang nenek tua. Ia berbadan bungkuk, berpakaian compang-camping, dan selalu membawa sebuah keranjang anyaman besar di punggungnya. Orang-orang menyebutnya Nenek Pakande. Kenapa Pakande? Karena konon ia sangat menyukai memakan anak-anak kecil yang tidak patuh. Nenek Pakande ini sangat tidak suka bertemu orang dewasa. Ia hanya akan muncul ketika ada anak-anak yang masih bermain sendirian saat senja mulai datang. Konon, dia bukanlah manusia biasa. Dia adalah siluman yang memiliki ilmu hitam, dan tawanya yang serak bisa membuat siapa saja yang mendengarnya menjadi kaku ketakutan. Pada suatu sore yang indah, dua orang kakak beradik, Caca dan Dede, masih asyik bermain di halaman rumah mereka. Mereka benar-benar lupa waktu. Hahaha, aku menang lagi, kata Caca sambil tertawa. Ah, kakak curang, ayo main lagi, sampai aku yang menang, balas Dede dengan wajah cemberut. Dari dalam rumah, ibu mereka berseru, Caca, Dede, sudah sore, ayo masuk. Nanti kalian diculik Nenek Pakande loh. Caca yang merasa sudah besar dan pemberani menjawab dengan sombong, Ibu, Nenek Pakande itu kan cuma dongeng biar anak-anak takut. Mana ada nenek suka menculik anak? Tentu saja, Caca salah besar saat ia berbalik untuk memungut bolanya. Tiba-tiba sebuah bayangan gelap yang besar jatuh menutupi tubuhnya. Sebuah suara serak dan menakutkan berbisik tepat di belakangnya. Hehehe, anak nakal, pantas untuk dimakan. Caca menjerit sekeras-kerasnya. Dalam sekejap, Caca dan Dede menghilang. Teriakan mereka yang terakhir terdengar oleh para warga, dan kepanikan pun langsung melanda seluruh kampung. Tolong, anakku diculik Nenek Pakande, teriak seorang warga. Kejar, dia pasti membawa mereka ke dalam hutan belantara, sahut warga lainnya. Malam itu, seluruh kampung bergerak. Para pria dewasa membawa obor dan menyisir setiap jengkal hutan. Mereka mencari hingga fajar menyingsing, tapi tidak menemukan jejak apapun dari kedua anak itu. Keesokan harinya, di alun-alun desa, keputusasaan terasa begitu pekat di udara. Kepala desa berdiri di tengah kerumunan dengan wajah cemas. Suaranya lantang, kita harus segera bertindak. Jika tidak, nyawa anak-anak kita yang menjadi taruhannya. Di tengah kepanikan itu, seorang pemuda bernama Labedu maju ke depan. Ia dikenal sebagai pemuda yang paling cerdik dan tenang di kampung itu. Dengan suara yang tegas, ia berkata, "Aku punya ide, Tuan, tapi aku butuh bantuan dari kalian semua. Kita akan menjebaknya dengan cara yang tidak pernah ia duga." Rencana Labedu pun disepakati oleh semua warga. Sore itu, mereka berkumpul dan membawa semua yang diminta oleh Labedu, puluhan belut yang licin, garu, sebuah alat pertanian dari besi yang tajam, rebung atau tunas bambu, dan batu-batu besar. Labedu kemudian menjelaskan rencananya di depan sebuah peta yang ia gambar di atas tanah. Aku akan membuat sebuah jebakan, katanya. Aku akan menyamar menjadi monster yang jauh lebih menakutkan dari Nenek Pakande. Rumahku akan menjadi umpannya. Saat ia tergoda dan mendekat, kalian semua yang bersembunyi harus siap untuk menyerangnya dengan benda-benda ini. Malam harinya, rencana pun dimulai. Seluruh desa gelap gulita, tanpa ada satupun lampu yang menyala, kecuali satu rumah. Rumah Labedu. Cahayanya terang benderang,
menjadi laksana lentera di tengah kegelapan. Sebuah undangan yang sangat menggiurkan bagi sang pemangsa. Benar saja, tak lama kemudian, Nenek Pakande muncul dari balik pohon. Matanya yang tajam tertuju pada satu-satunya rumah yang terang itu. Anak nakal, masih berani terjaga di malam hari. Kau akan menjadi santapan yang paling lezat. Ia mencibir sambil berjalan mendekat. Nenek Pakande sampai di depan rumah Labedu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu. Tapi saat pintu terbuka, yang ia temukan bukanlah anak kecil yang sedang bermain, melainkan sebuah sosok monster mengerikan yang dibuat Labedu dari keranjang besar dan daun-daun kering. Dengan suara yang dibuat menggelegar, Labedu berteriak dari dalam kostum monsternya. "Mau apa kau di rumah ini?" Nenek Pakande terkejut sesaat. Lalu ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kau mau menakutiku? Aku adalah Nenek Pakande." Tapi saat ia melangkah maju dengan angkuh, kakinya tiba-tiba tergelincir oleh tumpukan belut yang sudah disebar Labedu di lantai. Ia terjatuh ke dalam sebuah lubang yang telah digali para warga. Dan tubuhnya seketika terjepit oleh beta-beta yang disusun dengan sangat cerdik. Rencana Labedu berhasil. "Aduh, kalian semua bersekongkol," jerit Nenek Pakande kesakitan. Para warga segera keluar dari persembunyian mereka. Nenek Pakande memang sakti, tapi dengan luka dan jebakan itu, kekuatannya berkurang drastis. Ia sama sekali tidak bisa melawan. Melihat kondisi si nenek yang sudah tak berdaya, kepala desa berkata dengan tegas, "Biarkan ia pergi. Ia sudah terluka parah dan tidak akan bisa mengganggu kita lagi. Biarkan hutan yang menghukumnya." Malam itu, warga menyaksikan Nenek Pakande yang berjalan pincang, terseok-seok menjauh ke dalam kegelapan hutan. Dan ia tak akan pernah kembali lagi. Esok harinya, Caca dan Dede ditemukan dalam keadaan selamat di dekat sebuah goa, tidak jauh dari kampung. Mereka hanya merasa sangat ketakutan dan trauma. Akhirnya, kampung Sopeng kembali damai. Pesan dari kisah ini adalah, kita harus selalu mendengarkan nasihat orang tua. Karena di balik setiap peringatan, ada cinta dan keinginan untuk melindungi kita dari bahaya. Bermain itu ada waktunya. Dan saat malam tiba, rumah adalah tempat teraman untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih sudah menonton Dongeng Hulia. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di petualangan dongeng berikutnya.